Shalom Bapak, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Aprianti Dea Palada dengan NIM 20230410140055 dari kelas B Reguler Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan dari bab 4 bagian 1 yang mencakup topik tentang pajak penghasilan umum. Poin-poin yang akan saya presentasikan kali ini, yang pertama yaitu subjek pajak, yang kedua wajib pajak, yang ketiga objek pajak, dan yang keempat yaitu dasar pengenaan pajak dan cara menghitung penghasilan kena pajak. Kita masuk ke pendahuluan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak. Subjek pajak yang menerima penghasilan tersebut disebut wajib pajak dan wajib membayar pajak penghasilan. Subjek pajak. Subjek pajak merupakan orang perseorangan atau suatu badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pelaku pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah ada 3. Yang pertama orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua badan yang terdiri dari perseroan terbatas, BUMN, BUMD, koperasi, dana pensiun, yayasan, organisasi massa, dan organisasi lainnya. Dan yang terakhir yaitu bentuk usaha tetap atau BUT. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri ada 3, yaitu subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari, tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan. Subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang ketiga, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Yang ketiga, subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Berikutnya, subjek pajak luar negeri, yaitu orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usahanya atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Pihak yang tidak termasuk dalam subjek pajak ada 3. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing. Yang ketiga, organisasi internasional dan perwakilannya dengan cara tertentu. Kewajiban pajak subjektif. Mulai saat dilahirkan, saat didirikan, atau bertempat berkedudukan di Indonesia dan saat menjalankan usahanya. Berakhir saat meninggal, pindah ke luar negeri, saat tidak lagi menjalankan usahanya, dan saat warisan telah selesai dibagikan. Wajib pajak adalah orang pribadi maupun badan, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri, yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Wajib pajak mencakup mereka yang melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak atas transaksi atau kegiatan tertentu. Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri antara lain wajib pajak dalam negeri yang pertama dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Dikenakan pajak berdasarkan laba bersih. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum, tarif undang-undang pajak penghasilan pasal 17 dan wajib menyampaikan SPT. Wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan, tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 26, tidak wajib menyampaikan SPT. Objek pajak.
segala jenis penghasilan dalam bentuk apapun seperti gaji, upah, tunjangan, komisi, dan bonus, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan penjualan pengalian harta, bunga, dividen, royalti, dan sewa, premi asuransi, dan penghasilan berbasis syariah. Pengecualian dalam objek pajak. Yang pertama, warisan, zakat, hibah tertentu, dan sumbangan keagamaan tertentu. Dasar pengenaan pajak dan cara menghitung penghasilan kena pajak. Untuk dapat menghitung penghasilan kena pajak, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan kena pajak. Sementara itu, untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto, yang artinya adalah total pendapatan yang diperoleh seseorang sebelum dikurangi oleh pajak. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto. Sementara itu, untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Cara menghitung penghasilan kena pajak. Perhitungan besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan pembukuan dan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan pembukuan. Untuk wajib pajak badan, penghasilan kena pajak adalah penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperbolehkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk menghitung penghasilan kena pajak dapat dirumuskan sebagai berikut. Penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi sama dengan penghasilan neto kurang PTKP sama dengan dalam kurung penghasilan bruto kurang biaya yang diperkenankan Undang-Undang Pajak Penghasilan tutup kurung dikurangi dengan PTKP. Penghasilan kena pajak wajib pajak badan. Penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto kurang pengurangan atau biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Biaya-biaya yang diperkenankan Undang-Undang Pajak Penghasilan ada 3. Yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain biaya pembelian bahan, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, dan premi asuransi. Yang kedua, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan norma penghasilan perhitungan neto. NPPN adalah metode perhitungan penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Dalam metode ini, penghasilan neto dihitung dengan mengalihkan presentasi norma tertentu terhadap penghasilan bruto yang diperoleh. Presentasi norma dalam NPPN ditentukan berdasarkan jenis usaha dan lokasi domisili usaha. Rumus NPPN, penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto kali tarif presentasi NPPN. Contoh kasus, Putri merupakan seorang pengusaha besar yang berdomisili di Jakarta, memperoleh penghasilan bruto sebesar 2,5 miliar dalam setahun. Putri berstatus menikah dan memiliki 1 anak. Diketahui tarif presentasi NPPN pedagang besar untuk wilayah Jakarta sebesar 25%. Untuk mengetahui besar pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan dari usaha Putri, maka harus menghitung penghasilan neto menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Yang pertama, diketahui tarif presentase perhitungan neto di wilayah Jakarta sebesar 25%. Penghasilan bruto selama 1 tahun sebesar 2,5 miliar. Yang kedua, menghitung penghasilan neto. Penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto kali tarif presentase NPPN. Penghasilan neto sama dengan 2,5 miliar kali 25%, yang hasilnya 625 juta.
Jadi besar pajak penghasilan yang dikenakan pada usaha putri yaitu sebesar 625 juta. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Sekian presentasi dari saya. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Shalom.